Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan hubungan demografi kependudukan dengan transportasi. Langsung saja ke materi. Pertama-tama kita harus mengetahui demografi. Demografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi juga meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, imigrasi, serta penuaan. Jadi, demografi ini secara umum mempelajari tentang hal tersebut. Beberapa tujuan dari demografi juga diantaranya itu adanya sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan macam-macam aspek di dalamnya. Yang kedua, mendeskripsikan pertumbuhan penduduk di masa lalu, perkembangan, menurun, dan naiknya penduduk. Jadi pada tujuan kedua ini kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa mendeskripsikan atau memprediksi beberapa jumlah turun dan naiknya jumlah penduduk di masa yang akan datang. Terus yang ketiga, mempelajari jumlah dan penyebaran penduduk dalam daerah, bahkan suatu negara tertentu. Yang keempat, dalam dapat meramalkan kependudukan yang akan datang dan kemungkinan konsekuensinya. Selanjutnya, bagaimana hubungan demografi dengan transportasi? Yang pertama kita harus mengetahui apa itu sebenarnya transportasi, apa peranannya di demografi. Sebelumnya, transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan Nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus, transportasi merupakan bagian integral dari proses produksi barang dan jasa yang akan memberikan kontribusi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesinambungan lingkungan. Efisiensi dan efektivitas transportasi menjadi parameter utama. Jadi transportasi ini memiliki peranan yang penting dalam perwujudan Nusantara. Salah satunya itu membantu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, membantu segala aktivitas yang ada di masyarakat. Selanjutnya, eh, di demografi juga ini kita pelajari tentang jumlah penduduk. Jadi bagaimana suatu jumlah penduduk mengatasi pertambahan jumlah penduduk kota akan mengakibatkan perkembangan jumlah pergerakan atau peningkatan jumlah pemakai dan pemakai jalan di dalam kota. Karena semakin banyak orang melakukan perjalanan, pergerakan penduduk yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Adanya pertambahan penduduk dan terjadinya pergerakan penduduk dalam satu wilayah akan menuntut suatu peningkatan fasilitas dan angkutan kota. Pertambahan jumlah penduduk kota berarti meningkatkan aktivitas penduduk. Hal ini dicerminkan oleh meningkatnya luas ruang kegiatan perkotaan dan juga meningkatnya interaksi hubungan fungsional antara ruang-ruang kegiatan tersebut. Di dalam hubungan ini, masalah transportasi kota tidak dilepaskan dari masalah pertumbuhan kota. Jadi, bisa kita kaitkan antara pertumbuhan kota dengan transportasi kota yang memadai. Apabila misalnya kita mempunyai pertumbuhan kota seperti mal-mal, masjid-masjid, dan sekolah-sekolah yang baik, maka tentu kita harus memadai dengan transportasi yang memadai juga, sehingga dapat berpindah-pindah tempat dengan transportasi tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan kota dapat berakibat pada semakin besarnya jumlah pergerakan dan kegiatan penduduk perkotaan, yang berarti bahwa semakin meningkat jumlah pemakai jalan serta angkutan umum. Dalam hal ini, bagian kota yang paling berat menanggung beban dengan nantinya intensitas pergerakan lalu lintas kota dalam kawasan pusat kota. Sedangkan aktivitas pergerakan penduduk di kawasan pinggiran kota kurang didukung oleh sarana transportasi yang umum yang memadai. Jadi eh, transportasi ini juga mempunyai peranan penting pada era 4.0 sekarang, di mana yang yang dimana transportasi bisa kita lihat sekarang di beberapa kota di Indonesia yang mempunyai peranan sangat penting. Bisa sebagai transportasi bisa sebagai jalur darat, udara maupun laut yang menghubungkan antar kota, dan bisa di transportasi ini juga kita bisa di dalamnya juga terjadi suatu interaksi yang di mana pemasaran terjadi. Jadi transportasi ini memiliki peran penting di masyarakat.
saya bisa simpulkan itu uh, hubungan antara demografi dan transportasi itu dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota dapat berakibat pada semakin besarnya jumlah pergerakan dan kegiatan penduduk perkotaan. Apalagi pada saat bonus demografi pada tahun yang akan mendatang, di mana transportasi yang akan sangat menumpuk dan meluas di berbagai kota. Maka dari itu, kita seharusnya sebagai mahasiswa dan pemerintah bersama-sama agar transportasi dapat membantu kita. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.